Oke, kita lanjutkan kembali. Kalau kemarin kita sudah sampai ke nilai rata-rata, sekarang kita ingin melihat apakah dari nama siswa ini dia termasuk lulus atau gagal. Kita akan gunakan rumus ini sebagai contoh. Jika I5, lebih dari 75, maka dia lulus. Kurang dari itu dia gagal. Kita gunakan if tunggal. Nanti di sebelah sini ada if majemuk. Nah, ini 75 ini saya sebagai contoh aja. Jadi kalau misalkan 75 sebagai syarat, maka dia lulus. Kalau 7 itu makan gagal. Kita coba ubah beberapa ya, supaya oke. Dengan rumus ini kita copy paste semua sama. Tinggal gunakan yang ini, maka dia akan lulus gagal. Sekarang bagaimana ketika dia lulus ini kok berwarna kuning, yang ini berwarna merah ya. Jadi saya ubah lagi. Oke. Jadi caranya adalah di sini condition formatting, jadi kita highlight text date content. Ya. Kalau lulus, misalkan saya kasih ubah ya menjadi kalau lulus. Oke. Oh, kita lulus itu kita kasih warna biru. Oke. Ya, seperti itu. Tapi jadi nggak kelihatan ya. Kita text content green saja. Ya. Kalau dia gagal, kita ubah menjadi like red ya. Seperti itu. Ya, kita misalkan ubah lagi 76 kedua gagal ya. Silakan dicoba. Kemudian kalau dia kondisi bersyarat ya, if-nya berjamak. Jadi misalkan kalau D jika kurang dari 60, kalau C di antara 60 sampai 75, kalau B 75 sampai 5 dan 85,01 itu A. Jadi 85 yang A ya. Nah, caranya jadi if dia pakai operasi dan ya. Jika I5 kurang dari 60 dan kurang dari 75 ya, kurang dari 60 dan 75 kita jadikan C. Jika I5 lebih dari 75 dan I5 lebih dari 85, ini kita akan jadikan B. Oke. Jika I5 lebih dari 85 dan I5 kurang dari 100, kita jadikan A. Oke. Selain itu kita jadikan D. Jadi kalau ini ya nanti bisa di screenshot seperti itu. Jadi kita gabungkan, Anda mungkin tinggal stop videonya dan dicoba. Kemudian saya tinggal copy paste. Jadi misalkan saya kasih di sini 32 ya, ini 49,8 D. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke sheet 3. Jumlah data ini berapa sih? Datanya misalkan seperti itu ya. Kita bisa gunakan count B4 sampai B27. B4 sampai B27. Jumlah datanya 0.
Oke, fungsi kon ya. Jadi kalau kita ingin menghitung berapa sih jumlah kata Soekarno-Hatta yang ada di baris ini ya, kita bisa gunakan count if dari B4 sampai B27 titik koma ke D5. Oke, jadi ada 6 Soekarno-Hatta di baris tersebut. Kemudian ada 3 Samratulangi yang ada di baris tersebut. Itu fungsi dari count if ya. Sekarang kita gunakan sheet ya. Maksudnya kita gunakan tanggal, ada fungsi today, ada misalkan kita gunakan today sama dengan today, maka today hari ini 22/03/2023 ya. Kalau today-nya itu kita tambah 3, jadi tanggal 25. Kalau today-nya dikurang 8, oh dia belum support ya. Untuk kurang ya, tapi kalau untuk tambah dia support ya. Ditambah 100, jadi tanggal 30 bulan 6 2023. Kemudian fungsi date ya, jadi kalau kita gunakan date adalah 2023 224 ya, seperti itu. Kalau misalkan kita salah date 2023 135, jadi dia akan menambah di bulannya ditambah 5 hari berikutnya, jadi tanggal 4. Oke. Kemudian untuk date value itu mengubah nilai value menjadi angka ya. Date value today. Dia tidak bisa, kita kasih ke 23. Jadi dia akan berubah menjadi angka. Nah, nanti fungsi day, month, dan year akan berpengaruh di sini ya. Di sini sama dengan day now. Maka tanggal 22. Kalau untuk bulan kita ganti di sini month. Oke. Kemudian untuk tahun kita ganti year. Kemudian di sini misalkan ada bekerja di bagian keuangan ya. Di sini misalkan ada pegawai bekerja itu tahun 2020. Sekarang dia akan menghitung today. Jadi saya hapus today, hari ini, berapa lama sih dia sudah kerja. Kemudian masa kerja tahun itu kita ambil, itu adalah C23 dibandingkan dengan D23, kemudian yang ditampilkan adalah years, sehingga jadinya 3. Kemudian kalau untuk month, kita gunakan YM, sehingga hasilnya adalah 2. Nah, ini contoh yang lain. Kalau kita ingin menambahkan kata opsi tahun, that if D24 di tahun, dan ini kalau monthnya kita kasih dengan YM bulan. Nah, baris yang ini kalau kita gabungkan, ini kita copy tahun, ini, dan kita kasih opsi dan di sini kita copy ke bulan, jadi dalam satu baris. Oke,